Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam tandan berduri. Kembali berjumpa bersama kami, channel Bekebun 78. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan video-video yang kami sajikan ke hadapan Anda. Dan jika memang bermanfaat, silakan Anda subscribe channel Bekebun 78 untuk perkembangan channel ini ke depannya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik yang biasa kita temukan di lahan perkebunan sawit kita. Kerap kali teman-teman, di tengah perkebunan kita, di antara pepohonan sawit kita, di antara pohon sawit kita, ini kita temukan daun sawit yang mengering, ya, yang kering, terutama pada sawit-sawit, terutama pada sawit lahan-lahan gambut, itu banyak ditemukan. Tapi juga sering kita temukan pada lahan-lahan sawit mineral. Ini daun awalnya menguning, kemudian lama-kelamaan mengering. Nah, teman-teman, kira-kira faktor apa yang menyebabkan daun sawit ini mengering, dan kemudian bagaimana cara kita mengatasi kondisi sawit yang seperti ini? Maka kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Mari kita saksikan. Nah teman-teman, pada video kali ini kita sebenarnya ingin membahas atau menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang masuk pada kolom komentar yang menanyakan daun sawit mereka mengering dan menguning menurut mereka setelah dilakukan aplikasi Ajinomoto. Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, apakah hal ini benar 100% dipengaruhi oleh Ajinomoto yang kita aplikasikan, atau memang ada kesalahan dalam aplikasi? Nah, kita akan menjawab komentar tersebut pada video kali ini. Namun sebelumnya teman-teman, kita harus ketahui dulu bahwasannya ada banyak sekali faktor penyebab daun kelapa sawit itu kuning dan mengering. Di antaranya adalah bisa jadi karena kekurangan asupan unsur hara dari dalam tanah. Namun di samping itu teman-teman, ada juga beberapa faktor lain. Nah, faktor itu yang pertama adalah minimnya bahan organik. Untuk diketahui bahwa bahan organik ini merupakan material yang mengandung molekul organik yang bermuatan negatif atau anion. Sementara unsur hara sendiri ini bermuatan positif atau kation. Jadi secara ilmiah, anion ini akan mengikat kation. Nah, secara garis besarnya, fungsi dari bahan organik ini adalah sebagai pengganti dari koloid tanah yang bermuatan negatif untuk meningkatkan jumlah anion yang bisa mengikat unsur hara dari pemupukan. Nah, hal inilah yang kemudian menyebabkan tanah berpasir ini sangat memerlukan tambahan pupuk organik. Sebab sifat dan karakter dari tanah berpasir ini tidak memiliki koloid, sehingga tanah pun hanya bermuatan negatif atau kurang subur. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, kurangnya unsur hara. Dimana kita ketahui teman-teman, fungsi dari unsur hara ini adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman baik secara vegetatif maupun generatif. Dan umumnya unsur hara pada pohon kelapa sawit yang dibutuhkan diantaranya adalah unsur hara makro yang terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Sementara yang mikro ini terdiri dari boron, tembaga, seng, mangan, dan besi. Nah, kedua tersebut didapatkan melalui pemupukan. Jadi teman-teman, manajemen pemupukan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman kelapa sawit ini harus dilakukan dengan bijak. Kekurangan unsur hara pada tanah ini dapat menyebabkan daun kelapa sawit kuning dan mengering. Ini yang kedua teman-teman. Nah, yang ketiga, ini bisa jadi karena pH tanah yang terlalu asam. Dimana kita tahu bahwasan tanah merupakan media yang harus diperhatikan dalam menjaga pohon kelapa sawit. Agar apa? Agar tetap berkualitas. Nah, di Indonesia memang sangat sulit teman-teman untuk mendapatkan tanah dengan pH yang netral. Berapa pH netral? pH netral itu ada 7. Nah, untuk diketahui bahwa
pH optimal yang baik untuk ketersediaan semua unsur hara adalah rentangnya antara 6 dengan 7, teman-teman. Nah, untuk mengatasi penyebab daun kelapa sawit kuning, kemudian kering, akibat pH tanah yang masam ini, maka beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan kapur pertanian atau dolomit. Nah, seperti pada video-video saya sebelumnya, ini sudah saya sampaikan bagaimana cara kita memberikan kapur dolomit untuk dapat menetralkan pH tanah tadi. Nah, dengan begitu maka reaksi kimia kation ini akan saling terikat dengan anion, yakni karbonat, ini membentuk senyawa garam. Nah, penyebab yang keempat, ya teman-teman, yang mungkin menjadi penyebab daripada daun menguning ini adalah serangan hama dan penyakit. Nah, umumnya daun kelapa sawit ini akan menjadi kuning dan mati karena serangan dari hama ataupun jamur penyebab penyakit kelapa sawit. Salah satunya, teman-teman, hama yang sering menyerang yakni Ganoderma boninense yang menyerang jaringan tanaman kelapa sawit. Nah, selain itu, rayap juga bisa menjadi musuh bagi tanaman sawit. Ini pada video saya sudah sampaikan bagaimana cara kita membasmi rayap ini. Nah, ini karena rayap memang suka memakan bagian-bagian tanaman. Jenis rayap ini tersendiri terbagi dua, yakni rayap yang suka memakan jaringan tanaman yang sudah mati seperti Macrothermus gilfus, dan rayap yang memakan jaringan tanaman yang masih hidup seperti Captothermus curvinactus. Nah, perlu juga teman-teman ketahui, karena batang kelapa sawit banyak mengandung selulosa, inilah yang menyebabkan rayap suka menggerogoti batang tanaman kelapa sawit, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, penyebab yang kelima kemungkinan ya terjadinya keringnya dan kuningnya daun ini karena defisit atau kekurangan air. Penyebab daun kelapa sawit kuning dan kering bisa jadi karena defisit, teman-teman, defisit air maksudnya. Nah, perlu kita ketahui, unsur hara yang sudah kita berikan melalui pemupukan bisa sampai ke akar jika mendapat bantuan dari adanya molekul dalam air tanah. Jadi, kondisi paling ideal untuk melakukan pemupukan adalah pada saat tanah sedang lembab. Nah, permasalahan defisit air biasanya berada pada area perkebunan dengan topografi berbukit. Nah, untuk area yang lebih tinggi biasanya akan mengalami defisit air yang cukup besar. Selain itu, area dengan tekstur pasir yang tinggi ini sangat rawan teman-teman mengalami defisit air karena porositas yang sangat tinggi. Hal inilah yang mengakibatkan air cepat menguap atau mengalir pada kondisi tertentu. Dan juga seperti pada video saya sebelumnya, saya sampaikan bahwa sebaiknya pada musim kemarau seperti saat ini, musim kemarau ekstrim saat ini, kita tidak melakukan pemupukan. Karena apa? Karena kekurangan air tadi. Nah, akar membutuhkan air untuk dapat menyerap pupuk. Meskipun pupuk yang kita berikan adalah pupuk dalam bentuk kocoran atau dilarutkan, namun karena kondisi air yang ada di sekitar tanaman sawit kurang, maka penyerapannya pun akan sulit. Oleh karena itu sebaiknya dalam musim kemarau kita tidak terlebih dahulu untuk melakukan pemupukan. Nah, kemudian penyebab yang keenam, teman-teman, yang memungkinkan terjadinya pelepah atau daun kuning dan mengering, ini karena tingginya residu dalam tanah. Residu dalam tanah ini merupakan molekul atau senyawa sisa dari reaksi kimia utama. Pada umumnya, residu ini akan menjadi kontaminan dan memiliki reaksi penghambat dari suatu reaksi kimia. Nah, asal-usul dari residu dalam tanah ini berasal dari pemupukan anorganik. Selain itu, residu juga berasal dari herbisida, insektisida, atau fungisida kelapa sawit yang kita berikan, teman-teman. Dan penyebab yang terakhir, teman-teman, ini penyebab ketujuh yang menyebabkan kelapa sawit atau daun kelapa sawit menguning dan kering. Ini ada jenis pupuk yang tidak tepat penentuan dosis dan jenis pupuk untuk tanaman yang kita berikan. Nah, selain itu pemupukan juga harus memperhatikan waktu, cara, dan lokasi pemberian. Tentunya menjadi suatu yang wajib bagi Anda, bagi teman-teman semua, untuk memberikan pupuk dengan dosis dan jenis yang tepat. Dengan begitu, maka kita bisa menghasilkan TBS atau tandan sawit dengan jumlah yang optimal sesuai potensi konservatifnya. Jadi teman-teman, tidak semata-mata karena salah aplikasi dalam pemberian pupuk Ajinomoto. Bisa saja pupuk yang kita berikan ini kelebihan dosis, atau kekurangan dosis, atau juga waktu pemberian yang tidak tepat, atau lokasi yang tidak tepat dengan pemberian pupuk Ajinomoto tersebut. Nah, ini kita harus perhatikan, teman-teman. Jadi, sudah saya jabarkan tadi dari 1 sampai 7, yang menyebabkan daun kuning dan mengering itu ada 7 penyebab. Nah, mungkin bisa kita cari di antara penyebab-penyebab tersebut yang mana yang kira-kira terjadi pada tanaman sawit kita. Jadi, tidak serta-merta kita dapat mengatakan bahwasanya dengan kita beri Ajinomoto, maka tiba-tiba daun tadi menguning atau mengering. Nah,
Jadi untuk mengatasinya, teman-teman, bagaimana kita memberikan unsur hara ini yang cukup dan tepat? Melalui apa? Pemupukan. Selain itu juga kita harus memperhatikan pemberian pupuk ini harus sesuai dengan standar usia, kemudian juga jenis dari tanaman. Jadi itu teman-teman. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman semua. Jika bermanfaat silakan subscribe channel Berkebun 78. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Nah teman-teman, telah kita saksikan tadi pembahasan mengenai apa yang menjadi penyebab atau faktor penyebab sawit kita daunnya mengering. Dan kemudian sudah kita bahas tadi bagaimana cara kita mengatasinya. Dan semoga apa yang kami sajikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di tengah perkebunan kita. Sehingga tentunya harapan kita dengan kita atasi setiap permasalahan yang ada di perkebunan kita, maka produksi dari sawit kita pun akan semakin meningkat. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatian Anda. Salam tandan berduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.